Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Renungan 60 Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan yang boleh saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini adalah Tuhan sanggup mencukupkan keperluanmu. Nats ini saya ambil di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, bukan Rasul Paulus tidak memiliki alasan kenapa ia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, karena kita tahu bahwa jemaat di Filipi adalah jemaat yang suka memberi, suka memberikan topangan di dalam pelayanan Rasul Paulus. Mereka mengambil bagian di dalamnya. Kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama dari Filipi ini, dimulai dari ayat yang ketiga, Rasul Paulus berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, aku meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela. Berkata demikian, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu sudah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang selain daripada kamu. Bahkan kalau kita teruskan lagi pernyataan Rasul Paulus, bagaimana jemaat di Filipi ini suka memberi dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati mereka. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kalau Alkitab sendiri berkata bahwa barang siapa yang menabur, dia juga akan yang menuai. Siapa yang menabur di dalam daging, dia akan menuai di dalam daging. Dan siapa yang akan menabur di dalam roh, dia akan menuai di dalam roh. Saudaraku, di sini kita lihat bagaimana jemaat di Filipi, mereka ikut menderita bersama Rasul Paulus demi membela Injil. Kita pun dipanggil sebagai anak-anak Tuhan untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kita tidak boleh menjadi jemaat yang hanya berpangku tangan, menjadi penonton di dalam pekerjaannya. Baiklah kita mengambil bagian di dalam pelayanan itu, baik di dalam tenaga, waktu, pikiran, bahkan materi yang akan kita korbankan demi untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita tahu bahwa apa yang kita beri di dalam pekerjaannya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tidak akan melupakan segala jerih payahmu yang engkau berikan. Tuhan yang memiliki pekerjaan, Tuhan juga yang akan membalaskan berlimpah-limpah atas semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan yang berkata di dalam 2 Korintus pasal 19 ayat 10, saya mulai. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam surat Rasul Paulus ini kita mengerti bahwa kita memberi dalam pekerjaan Tuhan bukan hanya untuk mencukupkan keperluan orang-orang kudus dalam pemberitaan Injil, melainkan juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah sebagai pemilik hidup kita, dan apa yang kita miliki semuanya berasal dari Dia dan untuk Dia.
dan bagi kemuliaan-Nya. Ingatlah pesan Tuhan Yesus, berilah maka kamu akan diberi. Saya Pendeta Leluhur di sini, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha.